Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman, sahabat, para ustadz semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Qurratul Ain fit Tashili wa Takmilah li Alfadhi Fathil Mu'in. Alhamdulillah sudah di halaman 75. Halaman 75. Kemarin terakhir Nawaqidul Wudu. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima yahrumu bil hadas. Ini adalah satu pasal pada menjelaskan sesuatu yahrumu yang haram ya bil hadasi dengan sebab hadas. Masya Allah, ini ketat nih, urusan hadas ketat. Lebih-lebih tentang Quran, ketat banget. Hadas, kalau disebut hadas maksudnya hadas kecil ya. Kalau disebut hadas maksudnya hadas kecil biasanya kalau itlaq. Yahrumu bihi salah satu asya, haram dengan sebabnya hadas oleh 3 perkara. Hadas kecil nih. Haram dengan sebabnya hadas oleh salah satu asya 3 perkara. Yang pertama as-sholah, haram sholat. Fardhan kana au naflan, fardu ada ayatnya sholat ataupun sunnah ya. Bahkan termasuk sholat jenazah juga. Sholat jenazah juga nggak boleh dilakukan kalau berhadas. Wa misluha sajidata tilawatin wa syukrin. Dan sama juga sepertinya sholat itu 2 sujud. 2 sujud, sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud tilawah, sujud syukur disyaratkan harus ada wudhu juga. Nah, itu. Artinya kalau kita sujud tanpa wudhu, ya nggak disebut sujud sebenarnya ya. Nggak, maksudnya nggak dianggap sujud syukur yang syar'i. Walaupun nggak tahu juga, mungkin ada mazhab lain ya yang tidak mensyaratkan. Soalnya banyak orang ketika dapat sesuatu nikmat langsung aja sujud. Atau mungkin bisa saja beliau punya wudhu. Khutbah Jum'atin, dan khutbah Jumat juga haram kalau berhadas. Karena khutbah Jumat itu bimanzilatis sholat. Dengan kedudukan 2 rakaat sholat. Kemudian at-tawaf. Haram dengan sebabnya hadas lagi oleh tawaf. Atau bermula yang kedua, wasani at-tawafu tawaf. Fardhan kana au naflan. Fardu ada ayatnya, tawaf atau sunnah ya. Tawaf fardu seperti tawaf ifadah misalkan. Tawaf rukun ya. Harus ditunda dulu rukunnya. Tapi kalau untuk perempuan ada pengecualiannya kan. Memang tawaf itu termasuk wajib haji ya. Tapi untuk perempuan ada pengecualiannya. Mudah-mudahan begitu dalam bab haji. Bisa diganti dengan dan. Kalau untuk laki-laki nggak boleh. Fardu ada ianya tawaf ataupun sunnah. Kemudian masul mushaf. Menyentuh mushaf. Yang disebut mushaf yaitu Quran yang kita pegang itu. Sampulnya, kertasnya, baik yang tertulis Qurannya atau pinggir-pinggirnya. Yang putih, yang polos, yang nggak tertulis. Nah, itu satu paket disebut mushaf. Masul mushaf, menyentuh mushaf. Menyentuh di sini nggak harus dengan telapak tangan. Dengan apapun kita sentuh, haram. Mungkin ini para ulama ini mengistimbat seperti ini untuk menghormati ya.
Tujuannya agar kita menghormati kitab suci, bukan untuk menjauhkan kita dari kitab suci. Walaupun ada juga orang yang mau baca Quran gara-gara nggak ada wudhu, jadi malas baca Quran. Nah, bukan justru berwudhu dulu, enggak. Nah, malah baca Quran ditinggalkan. Nah, maknanya baca sambil megang Quran. Kalau hafal nggak apa-apa. Masul mushaf, menyentuh mushaf, wahamluhu, dan membawanya. Menyentuhnya dengan bagian tangan mana saja, dengan anggota badan sama saja, mana saja haram, dan membawanya. Walau bighairi a'dha'il wudu, sekalipun ada ianya menyentuh dan membawa itu dengan bukan anggota wudu, bukan dengan anggota wudu. Kita kepit di lengan misalkan, ya, atau di atas kepala, tetap nggak boleh. Oh, ma'ahailin, atau bersama ada hail, ya. Kita bungkus lah ya. Quran kita bungkus, kita kantongin, nggak boleh. Ketat banget ya tentang Quran. Tapi zaman sekarang sudah mudah, ada HP kan. HP kan nggak bawa Quran, bawa HP. Nah, walaupun dalam HP lebih lengkap. Waqala al-Imamu Abu Hanifah. Berkatalah oleh Imam Abu Hanifah, yajuzu hamlul mushafi wa masuhu ini. Bolehlah oleh membawa mushaf tanpa wudhu, bolehlah oleh membawa mushaf wa masuhu, dan menyentuhnya bihailin dengan ada hail. Hail termasuk sarung tangan ya. Ada sarung tangan aja sudah boleh menurut Abu Hanifah, ini ringan nih menurut Abu Hanifah. Ya, apalagi penghafal Quran kadang kan repot dia wudhu terus. Wa kamasil mushafi masu warakihi, dan sama juga hukumnya seperti menyentuh mushaf itu masu waraki, menyentuh lembaran-lembarannya mushaf. Jadi ketika disebut mushaf sebenarnya sudah masuk lembarannya. Ya, tapi takut ada pemahaman yang haram itu disentuh seluruhnya. Ternyata enggak, menyentuh sebahagiannya sama aja. Kamasil mushaf sama seperti menyentuh mushaf di segi haramnya. Masu warakihi, menyentuh daunnya atau lembarnya Quran. Walau libayadih, walau ada ianya sentuhan itu bagi putihnya lembaran putih. Maknanya satu lembar Quran yang ditulis di tengahnya, pinggirnya putih-putih, itu tetap dianggap mushaf dan diharamkan menyentuhnya. Jadi kan ketat banget nih. Masya. Wa masujildihi, dan haram juga menyentuh kulitnya, maknanya sampulnya. Jildi kulit atau sampulnya mushaf. Al-muttasili, sampul yang bersambung dengannya mushaf. Jadi mushaf yang diberikan sampul ya. Kalau zaman dulu, kalau di Aceh, sampulnya itu dari daun pandan dianyam khusus kan. Haram itu. Insya Allah banyak banget yang haram. Wa masunahwi darfihi, darfihi tempatnya kan. Dan menyentuh seumpama tempatnya. Tempatnya. Daraf tempat, semacam kotak. Kita artikan tempat aja. Tempatnya mushaf al-mu'addilahu, tempat yang disiapkan akan ia tempat untuknya mushaf. Al-muhtasibi, tempat yang terkhusus ianya mushaf dengannya tempat. Nah, tempat khusus. Ya, tempat naruh Quran. Tempat naruh Quran, tempat khusus seperti apa namanya itu? Kayak meja kecil itu kan. Selama Quran ada di situ nggak boleh disentuh kalau nggak ada wudhu. Masya Allah kan berat banget. Nah, apa namanya itu? Sandaran Quran yang itu. Hmm? Kunanya. Rehai. Itu bukan bahasa Indonesia kayaknya. Aceh rehai. Nah, kalau bahasa Indonesia-nya apa? Nah itu kayak itu kayu itu kan. Itu menyentuhnya nggak boleh. Selama Quran ada di situ. Kalau Quran nggak ada boleh. Ini pemasunawi dorfi, dan menyentuh kotaknya mushaf atau tempatnya. Wadi yang disiapkan akan ianya tempat baginya mushaf al-muhtasibihi, yang terkhusus ianya tempat juga boleh dengannya mushaf. Kakaritotin seperti tas, sundukin atau dan kotak,
Bisyarti ayyakuna fi, dengan syarat bahwa ada ianya mushaf itu dalamnya tiap-tiap. Ya, kotak khusus mushaf. Kan ada kotak khusus. Kalau mushaf ada di situ nggak boleh disentuh juga tanpa wudu. Atau tas khusus. Beda lagi dengan tas sekolah kan. Tas anak-anak sekolah yang di dalamnya ada macam-macam. Ada buku, ada pulpen. Itu bukan tempat khusus untuk mushaf. Ya, ini ketat banget nih dalam mazhab Syafi'i. Wa kharaja bimasihi wa hamlihi qalbu aurakihi, dan keluar dengan menyentuhnya mazhab dan membawanya oleh membalikkan daunnya, membalikkan lembarannya mazhab binahwi audin dengan seumpama kayu. Kalau membuka lembaran Quran dengan kayu boleh, tapi enggak umum boleh juga, ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Fainahu, maka bahwa sungguhnya kalbu auraki, membuka lembaran-lembarannya mushaf dengan kayu, itu ya juzu zalika, bolehlah demikian, bisyarti Allah yang fasila alih, dengan syarat bahwa tidak terpisah ianya daun, ianya lembaran, atasnya kayu. Dengan syarat tidak terpisah ianya lembaran, di atasnya kayu. Kalau zaman dulu para guru mengajarkan, misalkan ini mushaf, nah, ini kayu kan. Jadi ini nggak bisa, ini saya nggak bisa. Ini kita tekan begini, baru boleh kan? Artinya lembaran itu di bawah kan? Coba. Selama jangan impisal, jangan dari bawah begini. Kalau dari bawah namanya yan fasilu alih kan? Dianggap membawa juga ini. Karena daunnya di atas, bebannya di atas kayu yang kita pegang. Nggak boleh begini. Nah itu. Maka sungguhnya membalikkan lembarannya dengan kayu, ya juzu zalik. Maka sungguh hal dan syiar, itu bolehlah oleh demikian, bisyarti Allah yang fasilah. Dengan syarat bahwa tidak terpisah, ianya daun tadi, lembaran Quran alaihi, di atasnya kayu. Nah, gimana Ustaz semuanya? Kalau ada yang salah mohon dikasih tahu. Masya Allah. Ini kenapa jadi ketat banget ya? Nah, itu tadi tujuannya untuk menghormati, memuliakan kitab suci kan. Nah, walaupun ada beberapa pakar modern sekarang yang mengklaim sebagai mufakir Islami ya, mereka membolehkan. Khawatir menjauhkan umat dari Quran ya. Karena gara-gara ketat seperti ini, orang nggak mau baca Quran. Wa mislul mushafi kullu ma kutiba alaihi Qur'anun lidarsi. Dan sama seperti mushaf, sama juga seperti mushaf, artinya haram disentuh kalau berhadas. Sama seperti mushaf, kullu ma, setiap benda kutiba yang dituliskan di atas benda akan Quran. Setiap benda yang dituliskan atasnya benda akan Quran, ditulis lidarsihi, untuk mempelajarinya Quran. Ini ada papan tulis nih. Papan tulis lebar, kita tulis satu ayat Quran. Di tempat ayat Quran tadi, di tempat ayat Quran yang kita tulis untuk belajar, nggak boleh itu. Nah, insya Allah kan. Atau dinding, kita tulis di dinding, tujuannya untuk belajar, nggak boleh disentuh di situ. Sama seperti mushaf, kulluma, setiap apa saja kutiba alaihi, yang dituliskan di atasnya apa saja akan Quran, ditulis lidarsi. Syarat nggak boleh kalau ditulis untuk mempelajarinya, untuk mempelajarinya. Walau ba'da ayat, sekalipun ada ayatnya Quran itu sebahagian ayat. Ya. La raiba fi. Ya. Atau gimana? Hudal lil muttaqin. Itu satu ayat. Oh, bukan separuh ayat. Hudal lil muttaqin, separuh ayat. Nah, itu kita tulis nggak boleh di sana. Bi khilafi ma kutiba li ghairi dzalik. Nah, dengan sebalik tempat atau sebalik ma yang dituliskan akan dianya ma untuk selain demikian belajar. Dengan sebalik ma, ini umum berarti kan, sebalik benda apapun yang ditulis Quran di atasnya benda. Ini banyak takdir udah mahdhuf kan.
Karena asalnya ma kutiba alaihi Qur'an ini disingkat nih. Dengan sebalik ma yang ditulis akan dianya Quran di atasnya ma li ghairi dzalik untuk selain belajar. Tulis Quran di dinding tujuannya bukan untuk belajar, tabarukan. Tulis ayat kursi, tulis An-Nas misalkan ya atau Al-Ikhlas untuk tabarukan. Nggak apa-apa. Mana contoh? Nah, ditulis bukan untuk belajar. Tamaim. Ya, tamaim, tamaim, tamimah. Ini bahasa kalau saya menerjemahkan jimat. Jimat, tapi nggak cocok mungkin jimat ya. Jimat kayak ada kesan gimana gitu. Kesan magic ya. Nah, tapi itulah ya ulama membolehkan tamimah ini semacam apa namanya yang digantung di leher-leher bayi itu kan, dibenangin, dikasih benang, biasanya dibalut dengan timah kan. Di dalamnya ayat Quran tuh. Nah, hmm? Iya. Katama imil ma'hudah kita artikan azimat aja ya. Azimah ya. Seperti tamimah yang maklum, yang sudah maklum itu zaman dulu ya. Sering digantung di leher bayi. Nah, tulis Quran tujuannya untuk tamimah, nggak apa-apa. Wama ala nukut dan seperti mah yang ada di atas uang nukut. Uang emas, uang perak zaman dulu kadang tertulis ayat Quran. Nggak apa-apa. Wasiabi dan seperti ma yang ada di atas pakaiannya. Pakaian kita tulis apa misal. Wal imamati di atas sorban. Otoami di atas makanan. Macam kan. Orang zaman dulu ada apa namanya. Ada teku misalkan. Di atas teku kan dituliskan ayat Quran ya. Nggak apa-apa. Makanan. Wal hitan dinding. Dinding. Kutubul fikhi dan seperti kita fikih dalam kita fikih ada ayat Quran. Nggak apa-apa. Nah, wal usuli dan kitab-kitab usul. Nah, nah, semua yang di atas fala yahrumu masu maka tidak haramlah oleh menyentuh semuanya tadi. Ya, ma kutiba li ghairi dzalika. Maka tidak haramlah oleh menyentuhnya tiap-tiap wala hamluhu tidak pula membawanya. Ala sahih atas pendapat sahih. Mukabil sahih lebih ketat lagi menyatakan haram juga. Kaza fi raudhati demikian terdapat dalam kitab Raudhah. Kemudian tadi perlu penjelasan sedikit beliau menyatakan apapun benda yang kita tuliskan Quran di sana tujuan untuk belajar haram disentuh. Yang niat menulisnya untuk belajar, yang niat menulisnya untuk belajar haram disentuh kan. Cuma niat itu kapan dihitung? Boleh nggak kita robah niat? Pertama kita tulis untuk belajar, kemudian kita robah niatnya untuk tabaruk aja dah. Kalau niat untuk belajar kan tadi nggak boleh. Apakah kalau niat itu kita robah jadi boleh? Atau kapan niat itu diiktibarkan? Di sini beliau bilang sumal ibratu fi kasdid dirasah wa tabaruk bihalatil kitabah. Kemudian bermula ibarat, bermula iktibar dalam niat belajar dan niat tabaruk itu bihalatil kitabah di ketika menulis. Ketika kita tulis niatnya apa? Niat niat untuk belajar atau bukan belajar? Untuk belajar haram, untuk bukan belajar enggak haram. Buka kopi tabung. Nah, itu. Yang menjadi ibarat pada niat belajar dan tabaruk itu ketika menulis. Duna ma ba'daha bukan ma sesudahnya menulis. Artinya niat nggak bisa dirubah ini kalau tulisan sudah terjadi. Kemudian niat siapa? Apa niat yang menulis? Kalau dia nulis untuk dirinya atau nulis untuk orang lain atau niat orang yang nyuruh dia menulis kan? Ada juga orang yang menulis untuk dirinya. Kadang dia tukang nulis, dia diupahin atau dia nulis secara sukarela. Ada tafsir lagi. Nah itu. Pertama yang menjadi ibarat pada niat belajar dan tabaruk itu ketika menulis. Dunama ba'daha bukan ma sesudahnya menulis.
Wa biqasdil katib, dan yang menjadi i'tibar juga itu dengan niat penulisnya. Yang menulis niatnya apa? Hmm, itu bukan bagian rukun iman Ustaz Rohman ya kan? Nah, itu bebas mau diyakinin boleh, nggak diyakin juga nggak apa-apa. Ya. Ya, jadi wabiqasdil katib dan dengan niat penulis. Sawa'un kana li nafsi, sama saja ada ianya orang yang menulis itu li nafsi, itu yang menulis untuk dirinya, au li ghairihi, atau menulis untuk selainnya. Idza kana tabarruan, bila ada ianya penulis itu tabarruan. Apa namanya? Gratis. Apa bahasa mudahnya tadi? Sukarela. Nah, jadi pertama niat diperhitungkan ketika menulis. Kemudian niat orang yang menulis. Ketika dia menulis untuk dirinya, niatnya apa? Untuk belajar atau bukan? Atau dia menulis untuk orang lain. Tapi ada syarat, kalau menulis untuk orang lain, dia menulis secara sukarela, nggak ngambil upah. Itu yang diperhatikan niat dia. Kalau niat dia nulis untuk belajar, haram dengan sebab hadas, haram sentuh. Kalau untuk tabaruk, nggak haram sentuh niat dia. Wa illa, jika tidak, wa illa wa illam yakun tabarruan. Wa illa ini wa illam yakun tabarruan. Jika dia tidak menulis dengan sukarela, tapi dia menerima upah dari menulis ayat Quran. Fal ibratu biqasdi amirihi. Maka yang menjadi itibar itu dengan niat orang yang menyuruhnya. Orang yang nyuruhnya. Apa niatnya? Itu yang dihitung. Au musta'jirihi. Atau yang menjadi itibar itu dengan niat orang yang menyewanya. Nah, nah, Insya Allah. Ini pertanyaan terlalu umum tentang Habib kan. Habib mana dulu kan. Saya tidak membahas nasab, jadi saya nggak tahu. Bukan nggak tahu, nggak membahas itu kan. Jadi kita ambil secara zahir. Orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi ya udah kan. Kan nggak ada masalah juga. Nah itu. Memang saya nggak mengkaji tentang nasab habaib. Jadi begitulah. Kan? Memang nasab ada pengaruhnya kan. Apalagi nasab Rasul mudah-mudahan ada pengaruhnya. Tapi yang intinya kata Rasul, akramakum indallah atqakum. Nah, kemudian kalau orang tua kita soleh, insya Allah bukan orang tua. Kalau kita soleh atau orang orang tua yang soleh itu bermanfaat untuk anaknya, insya Allah. Itu menurut Quran ya. Wa kana tahtahu kanzul lahuma kan. Wa kana abuhuma sholiha, dan bapak keduanya itu soleh dalam surat Kahfi kan. Jadi para ulama tafsir menyatakan salah satu sebab harta anak yatim itu diselamatkan oleh Allah melalui Nabi Khadir itu karena keberkahan kesolehan dua orang tuanya. Wa kana abuhuma sholihah. Maknanya kata para ulama, kesolehan orang tua mempengaruhi kepada keberkahan hidup anak insya Allah. Nah, nah itu. Mushaf terjemahan. Nah, ini dikit lagi nih. Ada mushaf terjemahan. Ya, kita baca dulu, Ustaz, Syekhu. Nah, biar nggak pasti di depan kan dikit lagi. Wa yahillu hamlul mushafi ma'al hadasi fi khamsati ahwalin. Dan halal oleh membawa mushaf bersama hadas dalam 5 keadaan. Pada dasarnya, membawa mushaf tanpa wudhu atau dalam keadaan berhadas haram. Tapi ada 5 hal, 5 keadaan yang dibolehkan.
Ahaduha, satunya 5, itu hamluhu ma'a mata'in. Membawa mushaf bersama benda lain. Mata'in ini benda lain satu doang. Kita sedang memindahkan buku. Nah, jadi Quran digabung dengan buku. Kita tempelkan kan, walaupun kesentuh tangan. Membawanya mushaf bersama benda lain. Ya, satu benda ini mata'in. Au amti'atin, atau bersama banyak benda lain. Bikas di hamlil mata'i wahdah. Dengan niat membawa benda saja. Nah, niat ya. Kan niat nggak bisa dibohongin kan. Kalau kita memang tujuan mau bawa Quran, cuma sekaligus bawa buku, ini nggak boleh nih. Ini tujuannya bawa benda itu saja. Jadi Quran istilahnya cuma ngikut saja, nggak diniatkan ya. Membawanya Quran bersama satu benda atau beberapa benda lain bekas dihamil mata dengan maksud dengan niat membawa benda wahdahu sendirinya benda atau ma'al itulah atau nggak ada niat apa-apa ya, dibawa aja aneh juga kan dibawa tapi nggak ada niat ya nggak ada niat bawa benda nggak ada niat bawa Quran nah itu boleh. Masya Allah. Ini harus ada kopi panas dulu baru mantap. Tenggorokan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in kasodal mushafa wahdah. Maka jika bermaksud ia akan mushaf saja. Kita bawa beberapa benda. Kita bawa beberapa buku. Artinya kita punya Quran berada di antara buku. Contoh gampang. Nah, kita niat memang pengen memindahkan Quran. Tapi kita pegang bukunya kan. Gak boleh. Haram. Jika bermaksud ia akan mushaf satu saja. Mushaf saja. Tapi kita bawa bersama barang lain. Tapi barang lain bukan jadi maksud utama. Oh kasadahuma. Atau bermaksud ia akan keduanya. Pengen bawa sekalian. Mushaf dan benda-benda lain. Haram ya. Nah, yang ketat nih. Haram. Boleh. Di niat zikir boleh. Kalau niat zikir boleh kan. Tapi biasanya di niat zikir itu yang lafaz-lafaz Quran yang ada yang di luar Quran seperti Bismillah, doa, Rabbana Atina boleh kan? Bahkan ada pendapat juga satu Quran dianggap sebagai zikir juga boleh. Ya, tapi nanti kita lihat di depan ya. Ya. Tapi ada pendapat seperti itu kalau kita baca dalam Yana. Kalau saya nggak salah ingat. Karena nggak disyaratkan untuk niat zikir harus ayat-ayat yang memang dijadikan zikir. Ayat-ayat yang bukan zikir pun boleh diniatkan zikir. Nah, itu. Jadi di sini bermaksud ia akan mushaf, mushaf saja atau bermaksud ia akan yang mushaf, akan keduanya mushaf dan benda tadi. Haram ianya membawa. Kalau Yana banyak banget takdirnya. Bab mana ada? Karena beda ini babnya. Ini baru sunnah wudhu ya.
kita cari dulu ya. Kita lanjut dulu baca, nanti kalau ketemu baru baca tentang nyentuh mushaf niat zikir. Kita ya nah panjang banget penjelasan. Ini udah beliau ringkas. Tashil namanya. Oke, kita lanjutkan dulu. Belum ketemu. Lupa saya Diana apa sesudah bab tayamum tentang yang haram dengan sebab hadas. Biasanya begitu kan? Yang membatalkan wudhu baru yang haram dengan sebab hadas. Iya, iya, iya. Oke, kita lanjut dulu. Kita cari lagi terakhir. Hadza dhahiru kalamil muallif. Ini adalah dhahir kalam muallif. Muallifatul Mu'in menyatakan jika bermaksud mazhab saja haram atau bermaksud dua-duanya juga haram. Quran jadi tujuan, benda lain juga jadi tujuan. Ini adalah dhahir kalam muallif wa kalamil manhaj dan dhahir kalam manhaj wa syarihi dan syarahnya manhaj, yakni li Syekhi Zakaria Al-Ansariyah manhaj, ringkasan dari Minhajut Thalibin. Kemudian kita lihat waladzi jara alaihi Ibnu Hajar fi Tuhfah, dan bermula pendapat yang berjalan di atasnya pendapat oleh Ibnu Hajar dalam Tuhfah. Adapun pendapat yang diikuti oleh Ibnu Hajar annahu yahrumul hamlu, bahwa sungguh hal dan sya'an itu haramlah oleh membawa mushaf pada tiga kondisi saja. Tiga kondisi. Wahya dianya tiga kondisi yang dimaksud. Idza qasadal mushaf wahdah. Bila bermaksud dia akan mushaf saja. Ini beliau lebih ketat. Pertama kita memindahkan barang bersama Quran. Kalau niat Quran saja, tujuan utama Quran. Ya kan? Haram. Atau bermaksud dia akan keduanya. Niat memindahkan Quran dan barang-barang lain. Nah, haram juga. Au atlaka atau enggak niat apa-apa. Haram juga. Menurut Ibnu Hajar. Ketat. Wayahillu fi halatin wahidah. Dan halal ianya membawa mushaf pada satu keadaan saja. Wahya dianya keadaan. Ma'idha qasadal mata'a wahadah. Itu sesuatu apabila bermaksud dia akan benda saja. Ini niat kan. Tapi niat tentunya nggak bisa dibuat-buat kan. Kita sendiri tahulah apa yang kita niatkan. Nah itu. Jadi bergantung kepada niat dia. Nah, kalau niat bawa barang, Quran ikut, nggak apa-apa. Nah itu. Kemudian Syekh Ramli ini ringan nih. Wajar Ramli wa ala annahu yahilul hamlu fi salah satu ahwali. Dan berjalanlah atau berpendapatlah oleh Syekh Ramli kepada bahwa sungguhnya hal dan syarat halallah oleh membawa mushaf pada tiga keadaan. Beliau halal di tiga keadaan. Cuma satu yang haram. Wahia, dianya tiga keadaan yang halal. Itu ma'idha qasadal mata'a wahdah. Cuma apabila bermaksud dia akan barang saja. Pengen mindahin barang saja. Quran ngikut, halal. Au qasadahuma, atau bermaksud dia akan keduanya. Memang niat pindah Quran dan pindah barang-barang lain yang ada di rak. Tetap halal juga. Nah, kan? Au atlaka, atau enggak niat apa-apa. Nah, jadi Syekh Ramli lebih ringan dalam bab ini. Karena beliau kan sering khilaf dengan Ibnu Hajar. Nah, insyaallah rahimahumullah taala. Wa yarumu fi halatin wahidah, dan haram ianya membawa mushaf pada satu keadaan saja. Wahia, dan dianya keadaan yang dimaksud ma'idza qasadal mushaf wahdah. Itu mah apabila bermaksud dia akan mushaf saja kan. Nah, ini yang haram. Selainnya enggak haram. Niat dua-duanya atau enggak niat. Oh, nah. Amin. Oh, nah. Tempo ke kopi apa?
Kita lihat. Nah, kita lanjut dulu ya sampai ketemu yang ditanya tadi. Quran tafsir. Wa idza wada'a ba'dha yadihi, dan apabila meletakkan ia akan sebahagian tangannya alal amti'atil madhkurati, di atas barang-barang yang disebutkan tadi. Apabila meletakkan ia akan sebahagian tangannya di atas benda-benda yang disebutkan tadi. Kita tadi memindahkan Quran bersama barang-barang. Hukum sudah di atas. Ya. Menurut Syekh Ramli, yang haram satu saja kalau niat khusus mindahin Quran. Selainnya ya enggak haram. Menurut Syekh Ibnu Hajar, yang halal cuma satu. Ketika dia niat mindahin barang saja. Kalau niat mindahin Quran atau enggak niat apa-apa justru haram. Nah, sekarang ini kelihatannya di atas ketika kita mindahin Quran, ada kemungkinan tangan kita enggak kena Quran. Cuma buku, Quran berada di antara buku. Ternyata sekarang misalkan tangan kita kena Quran, gimana? Nah, Allah kata. Apabila meletakkan ya seorang ba'da yadihi, akan sebahagian tangannya di atas benda-benda tersebut di atas. Fa asaba ba'dhal mushaf, maka menyentuh, mengenai oleh sebahagiannya tangan akan mushaf. Wa ba'dha, dan mengenai oleh sebahagiannya tangan ghairahu, akan selainnya mushaf. Mintil kal amtiati, dari benda-benda tadi. Bagaimana hukumnya itu menyentuh? Faqad qala Ibnu Hajar, maka sungguh berkatalah oleh Ibnu Hajar fihi, padanya takdir, bi annal masahuna kal hamli, dengan bahwa sungguh menyentuh di sini sama seperti membawa. Menyentuh di sini sama seperti membawa, maknanya tergantung niatnya tadi. Ya. Nah, kalau dalam takdir membawa itu boleh, menyentuh juga boleh. Nah, tergantung niatnya tadi. Maka sungguh berkata oleh Ibnu Hajar pada ini takdir. Kita kembalikan kepada takdir, kan? Takdir persoalan. Nah, bi annal masa, dengan bahasa sungguh bersentuhan di sini, bersentuh tangan kita dengan mushaf kalhamli, sama seperti membawa tadi hukumnya. Hai fata'ati, fata'atta fihat tafsilul mazkur. Fata'atta, maka ya, berlakulah, maka berlakulah padanya, ya, padanya tangan tersentuh mushaf, tafsilul mazkur, oleh detil yang telah disebutkan. Maaf, fi aqwalil ulama fihi, bersama berselisihnya pendapat para ulama padanya tafsil mazkur, kan? Nah, jadi sama seperti penjelasan di atas. Dalam kasus Syekh Ramli membolehkan, haram cuma satu ketika kita niat mushaf saja, itu haram, kan? Nah, yang selainnya enggak haram. Maknanya ketika membawa sekaligus menyentuhnya walaupun kena Quran, enggak haram juga. Nah, jadi tafsil di tangan kita bersentuh dengan mushaf sama seperti tafsil ketika kita membawanya, bergantung niat. Nah, bagaimana teman-teman? Ada yang muskil? Ya, baik. Nah, kendati pun demikian, ya kan? Kendati pun demikian, ah, menurut Ibnu Hajar, menyentuh tadi sama hukumnya dengan membawa tadi. Ya. Kendati pun demikian, nadhara fihi, telah memperhatikan atau melihat dalamnya takdir di atas oleh Allamah Syarwani, penghasiah Tufah, kan? Syekh Syarwani menyatakan, faqala, maka berkata ianya Syekh Syarwani, wal muttaji fihi, dan bermula pendapat yang kuat padanya takdir di atas, ketika tangan kita menyentuh, ketika kita memindahkan mushaf tadi, bermula yang kuat padanya takdir itu haram mutlak. Haram ke hal kadar haram mutlak. Jadi menurut Syekh Syarwani, hukum bawa beda dengan sentuh. Membawa Quran, maknanya memindahkan Quran tadi. Kalau niat Quran saja haram, kan? Nah, kalau niat dua-duanya haram menurut Ibnu Hajar.
Kalau itlak juga haram. Yang halal apa? Niat memindahkan barang. Quran cuma ikut, tapi disyaratkan nggak kena Quran. Tangannya nggak kena Quran. Nah, itu menurut Syekh Syarwani. Kalau tangannya kena Quran tetap haram. Nah, ini lebih ketat lagi Syekh Syarwani, Masya Allah. Bermula yang mutajeh, yang kuat, padanya takdir, itu haram mutlak. Maknanya tangan bersentuhan dengan mushaf, walaupun ketika kita memindahkannya bersama barang-barang lain, atau ketika kita memindahkan dalam takdir bolehnya, berdasarkan niat di atas, menyentuhnya tetap haram. Kenapa? Kata beliau memberikan alasan, akli ini. Lianna masal mushafa haramun. Lianna masal mushafi haramun walau biha ilin. Karena menyentuh mushaf itu haram walaupun dengan ada hail kan. Pakai sarung tangan di atas juga haram. Bal wa in qasada ghairah. Bahkan jika meniatkan ya kan selainnya Quran. Quran tapi kita niat selain Quran kita sentuh tetap haram. Ya. Tapi ketika membawanya dengan tangan tidak kena Quran, enggak haram. Kalau kita maksud selain Quran, maka susah juga memahami ini. Masya Allah, jadi panjang banget urusan mushaf. Ya, kitab suci ya, kitab yang kita muliakan. Nah, ini baru tafsir nih. Asani hamluhu ma'at tafsir. Yang kedua, membawanya Quran bersama tafsir atau membawanya mushaf bersama tafsir. Ini boleh nih. Boleh membawa Quran yang ada tafsirnya. Atau enggak kita sebut Quran lagi, tafsir ya. Membawa tafsir, maknanya ayat Quran yang sudah ditafsirkan. Kita lihat nanti maksud tafsir apa. Apakah terjemahan itu dianggap tafsir? Ternyata tidak. Nah, di sini beliau menyatakan yang boleh, yang kedua yang boleh hamluhu ma'at tafsir, membawa mushaf bersama tafsir. Bisyarti kaunit tafsiri aksaramihu, dengan syarat adalah tafsir itu lebih banyak dari mushaf. Ya. Jadi tafsir di sini maknanya taudihul ma'ani ya. Seperti tafsir Jalalain itu yang disebut tafsir. Ada kata kemudian ditafsirkan dengan kata yang muradif. Ya. Dijelaskan muradnya kan. Maksudnya. Itu tafsir. Jadi kalau tafsir lebih banyak boleh dibawa. Nggak apa-apa tanpa wudhu. Dengan syarat adalah tafsir itu lebih banyak dari mushaf. Fa in kana tafsiru aqalla minhu, maka jika adalah tafsir itu lebih kurang, lebih sedikit darinya mushaf, au musawiyan lahu, atau adalah tafsir itu sama baginya mushaf, au maskukan, atau adalah tafsir itu diragukan pada sedikitnya tafsir. Nah, wakasratihi, dan pada banyaknya tafsir haram ianya membawa ketat juga kan. Tapi ini cukup dengan dan. Bukan syok dan. Kita memperkirakan tafsir lebih banyak. Nah, boleh. Yang disyaratkan yakin. Karena hukum kita mabninya ala dan. Nah ini, apa yang dimaksud dengan tafsir yang boleh dibawa bersama Quran? Wal muradu bit tafsiri huwa, dan bermula yang dimaksud dengan tafsir itu. Dianya tafsir taudihu ma'anil Qur'anil Karim. Itu menjelaskan makna-makna Quran. Menjelaskan makna-makna Quran. Apa maksud menjelaskan makna Quran? Man tawat alaihi ayatuhu. Menjelaskan sesuatu yang terkandung di atasnya sesuatu oleh ayat-ayatnya Quran. Apa sesuatu yang dijelaskan? Min ma'anin, makna. Ada satu ayat, kemudian maknanya begini ya. Ja'a, hadara misalkan. Ya kan? Faman syahida, faman hadara minku. Ya kan? Minal muslimin. Ya kan? Syahra, ramadana, awil hilala misalkan dimaknain kan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu fayajibu alaihi saumuhu. Nah, misalkan dalam tafsir seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan tafsir yaitu taudihu ma'anil Quran, menjelaskan makna-makna Quran yang mulia. Apa maksud menjelaskan makna? Menjelaskan intawat yang terkandung di atasnya oleh ayat-ayatnya Quran. Apa makna? Ma'anen, makna-makna, wa aqaidah, akidah-akidah.
wa hikamen dan hukum-hukum, wa asrarin dan rahasia-rahasia dari ayat Quran. Nah, hikamen hikmah-hikmah bukan hukum ya. Hikmah-hikmah, asrarin rahasia-rahasia, wa ahkamen dan hukum-hukum, wa nahwiha dan seumpamanya hukum seperti kisas misalkan. Cerita-cerita kan. Nah, itulah yang disebut dengan tafsir. Biasanya pasti lebih banyak tafsir daripada Quran. Bahkan Jalalain katanya sudah ada yang menghitungnya, diperkirakan lebih banyak tafsir sedikit daripada Quran. Nah ini amma tarjamatul mushaf. Adapun terjemah mushaf. Ada Quran kemudian diterjemahkan baik dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa lain. Karena ada juga Quran terjemah, Quran bahasa Arab diterjemahkan dengan bahasa Arab, ada juga. Nah, terjemah kan? Maknanya makna umum, bukan tafsir, bukan. Amat terjematul mushaf. Adapun terjemahan mushaf dengan bahasa apapun, al-maktubatu yang dituliskan akan dianya terjemah tahta suturihi di bawah baris-barisnya Quran. Di bawah baris-barisnya Quran atau di pinggir Quran. Fala tu'ta hukum tafsir, maka tidak diberikan akan dianya terjemah akan hukum tafsir. Itu enggak dianggap tafsir Quran terjemah. Tetap dianggap mushaf. Artinya orang berhadas tetap enggak boleh membawanya. Bal tabqa lil mushafi hurmatu masihi wa hamlih. Bahkan tetap ianya terjemah tadi. Bahkan tetap ianya terjemah. Bahkan tetap bagi mushaf. Bahkan tetap bagi mushaf yang dalam mushaf itu ada terjemah. Oleh apa tetap? Hormatu. Oleh keharaman menyentuhnya. Wa hamlihi dan keharaman membawanya. Ya, kan? Tak, kan? Kadang-kadang kita sering melihat, nggak apa-apa nih Quran terjemah. Padahal Quran terjemah pun nggak boleh disentuh. Kama aftabi Saidu Ahmadu Dahlan. Sebagaimana yang memberi fatwa dengannya oleh Said Ahmad Dahlan. Said Ahmad Dahlan. Said Zaini Dahlan. Kaza fil Bahril Muhit wa Nihayatil Zain. Demikian tertulis dalam kitab Bahril Muhit karangan Abu Hayyan wa Nihayatil Zain dan dalam kitab Nihayatil Zain tulisan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahumullah ta'ala. Langsung aja ikut adik. Ada yang usah pakai sekolah. Kemudian wa idza qara'at tafsira dan apabila membaca yang seorang akan tafsir. Tadi menyentuh tafsir, artinya Quran yang digabung dengan tafsir boleh dibawa kan? Boleh diangkat. Kalau disentuh boleh enggak? Nah, kita lihat sekarang. Wa idza qara'al tafsira dan apabila membaca ia akan tafsir, famasat ba'du kafihi. Maka menyentuh oleh sebahagian telapak tangannya akan Quran. Wa ba'duha dan menyentuh oleh sebahagiannya tangan, telapak tangan akan tafsir. Pas kita tunjuk dengan tangan kena Quran, kena tafsir. Fahalil masuhuna kal hamli fit tafsiril mazkur. Maka adakah bermula menyentuh di sini itu sama seperti membawa pada tafsir yang di atas. Maknanya ketika disentuh itu apakah disamakan dengan membawa? Maknanya kalau kita sentuh niatnya menyentuh Quran atau niatnya menyentuh Quran dan tafsir atau niatnya menyentuh tafsir kan? Walaupun tangan kita kena Quran. Apakah menyentuh di sini itu sama seperti membawa pada detail yang telah disebutkan? Fihi. Nah, pada ini sentuhan, wajahani ada dua pendapat. Kalau Ibnu Hajar berkata oleh Ibnu Hajar, ya, na'am benar. Wa hunaka alhamli fi aini ma dzukira. Dianya menyentuh di sini sama seperti membawa pada ain, pada dirima, pada zatma, pada bagaimana cara memaknain? Pada inma yang telah disebutkan akan dia. Artinya hukum menyentuh Quran di tafsir persis seperti hukum membawa Quran tadi bersama barang-barang lain. Tergantung niatnya.
Ya. Nah, tergantung niat. Syekh Ramli lebih mudah kita pahami. Oleh Syekh Ramli berkata oleh Syekh Ramli, al-ibratu fil kasrati wal qillah fil masi bihalati mawdi'ihi. Berumlah ibarat yang menjadi iktibar pada banyak dan sedikit dalam menyentuh itu bihalati mawdi'ihi dengan hal tempatnya sentuhan tadi. Ketika tangan kita mengenai ayat itu, nah, itu menyentuh banyakan yang mana? Kalau menyentuh banyakan tafsir, ada ayat Quran yang tersentuh nggak apa-apa. Kalau yang tersentuh banyak ayat Quran, tafsir cuma sedikit, jadi apa-apa. Nah itu menurut Syekh Ramli ya. Yang bermula iktibar pada banyak dan sedikit, pada menyentuh itu dengan ketika bihalati maudhihi, itu di keadaan tempatnya sentuhan, di tempatnya sentuhan. Artinya, beliau perjelas muradnya biar gampang. Fa'inkan al-mushafu fi maudhi'il masih. Maka jika adalah mushaf pada tempat menyentuh itu lebih banyak. Pas di tempat tengah kena tangan kita lebih banyak mushafnya. Maka jika adalah mushaf di tempat sentuhan tadi aksara lebih banyak, harumal masuk haram menyentuh. Fa'inkan tafsiru dan jika adalah tafsir pada tempatnya disentuh aksara lebih banyak halal halal ya. Ia menyentuh. Ya, insya Allah. Inilah pembahasan tentang sentuh Quran. Wa'lam annama sabaka hukum tafsir. Ketahui olehmu bahwa sungguh ma yang telah lalu ianya ma itu hukum tafsir. Yang kita bahas di belakang itu tafsir. Yang kita bahas di atas itu tafsir. Adapun tafsir kita udah tahu kan. Nah, jadi mushaf di mana dalam mushaf itu sudah ditafsirkan, sudah dijelaskan muradnya, maknanya, hukumnya, akidahnya dan seterusnya. Nah, karena ada juga mushaf-mushaf yang di pinggirnya ada catatan-catatan kaki, ya kan? Ada Quran tapi di pinggirnya misalkan ada catatan-catatan kaki sedikit diambil dari sono sini. Itu tetap dianggap mushaf, nggak dianggap tafsir. Amal mushaful mahsyiyu. Adapun mushaf al-muhsyiyu yang dihasyiah. Yang mana dihasyiah yang diisi. Ya kan? Diisi, dihasyiah kan diisi, ditulis. Adapun mushaf yang dihasyiahkan minat tafsir dari satu tafsir. Diambil kutipan dari tafsir ditaruh dalam mushaf tadi. Atau minat tafasir atau sudah diambil dari beberapa tafsir. Atau mushaf-mushaf yang dipenuhi juga boleh. Atau mushaf-mushaf yang diisi dari tafsir. Kita ambil isi tafsir lain, kita pindahkan ke situ. Atau dari beberapa tafsir. Fafihi, maka padanya mushaf itu ada dua pendapat juga. Fa'inda Ramli annahu tafsir. Maka menurut Syekh Ramli, sesungguhnya mushaf yang berisi kutipan-kutipan tafsir. Nah, itu sama seperti tafsir. Artinya fayahillu hamluhu, maka halallah oleh membawanya mushaf linahwil muhdis bagi seumpama orang yang berhadas. Bisyartil mazkur dengan syarat yang disebutkan di atas. Artinya dengan syarat tidak niat mushaf ini saja kan? Menurut Syekh Ramli. Artinya niat mushaf bersama barang lain atau mengitlak. Nah, itu. Quran yang ada artinya nggak disebut tafsir. Ini namanya Quran tarjamah. Quran terjemah. Nah, wa inda Ibni Hajar dan sisi Ibni Hajar anahu bakin bihali. Sesungguhnya mushaf tadi yang diisi dengan kutipan-kutipan dari beberapa tafsir. Sesungguhnya mushaf di atas bakin bihali itu tetap dengan halnya mushaf. Artinya menurut Ibnu Hajar faya harumu masuhu wa hamluhu mutlakan. Maka haramlah oleh menyentuhnya mushaf dan membawanya mushaf. Hal keadaan menyentuh membawa mutlak. Nah, karena dianggap Quran ya. Masih sama seperti hukum Quran. Kecuali yang halal menurut Ibnu Hajar dibawa bersama benda lain dan dia tidak ikut diniatkan ya. Tidak ikut diniatkan.
Nah, seperti keterangan di atas tadi yang panjang lebar. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, barangkali ada yang pengen menambahkan mungkin. Nah, itu. Nah, majemuk, wah. Majemuk kalau untuk membawanya, kita lihat itu harus lebih banyak mana di dalamnya. Karena di dalam majemuk itu bukan cuma Quran. Ada macam-macam doa di situ, ada haikal, ada tasbih macam-macam kan. Memang Yasin juga ada, Al-Waqiah juga ada. Nah, itu untuk dibawanya itu nggak disebut, bukan nggak disebut Quran ya. Secara umum memang namanya juga majmu, kumpulan kan. Eh, sama seperti tafsir kelihatannya. Itu sama seperti buku fikih, seperti buku fikih, seperti buku fikih di atas. Ya. Dalam buku-buku fikih ada ayat Quran, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau langsung itu memang disebut Yasin ya. Di awal pas kita buka 3 halaman misalkan Yasin. Nah, ini kalau kita sentuh langsung di situ kemungkinannya nggak boleh. Atau gini, kalau secara penyebutannya memang ada juga yang menyebut itu Quran kan. Surah Yasin kan begitu namanya surah Yasin. Di segi nama mendukung ke Quran, surah Yasin. Nah, tapi kalau di segi membawanya karena banyak hal-hal lain di dalamnya, mudah-mudahan tergantung mana yang banyak. Kalau banyak ayat Quran ya nggak boleh. Yang kesimpulannya wudhu baru aman, Ustaz. Kita wudhu aman. Masya Allah. Nah, rumit juga memahami soal ini. Terlalu banyak takdir. Kita lanjutkan dikit lagi. Asalisu hamluhu fi dananira. Membawanya mushaf, nah ini kan dalam dinar-dinar. Jadi dalam dalam uang ada tulisan Quran juga dianggap mushaf. Kan gitu? Ya, apa punya lamta. Ada kerme Quran kan, tapi benar barang lain lamta. Jadi Quran diikut pakai kengon kan. Tak main baju lamta, tak main buku segala macam. Gian ni kejap ikula. Yang me yang apa? Menyemat masalah. Menyemat yang apa? Kalau dia dapat seholam dah, na wuduk. Kemudian tamnya juga dalam perjalanan kan ada wudhu ada masalah. Lang kantong baje. Mudah-mudahan ya lang kantong baje apa sih? Lagi lamtah. Saya ada pas pun na wudu. Wah, lainnya enggak berarti wudu, tapi je lang kantong. Mudah-mudahan apa ya ada bikin akal. Mana gitu leh no kan. Ada bikin akal ada masalah kan. Hai lang kantong tu rồi. Ini kan lagi lamtah sih. Ya, emang orang dulu mungkin nggak terlalu masalah dengan mushaf ya. Karena mushaf nggak perlu dipegang-pegang, ada dalam badannya kan. Mushaf kita simpan dalam kepala kita, kapan kita perlu kita akses kan. Nah, kita hafal, nah itu aman. Nah, udah jadi dalam bentuk kertas malah sangat ketat hukumnya. Wasalisu yang ketiga hamluhu membawanya musafi dada nira dalam duit, dalam uang emas. Fiha suratul ikhlas. Nah, membawa mushaf dalam dinar.
Fiha yang dalamnya dinar itu suratul ikhlas, ada surat ikhlas. Au fi nahwi sobin atau dalam seumpama pakaian. Kutiba alaihi yang dituliskan di atasnya pakaian mushaf. Nggak apa-apa, pakaian. Pakaian dalam pakaian kita ditulis satu Quran misalkan, nggak apa-apa juga. Nggak dianggap bawa mushaf berarti, yang dianggap bawa pakaian. Dianggap bawa pakaian ya. Walaupun di pakaiannya ada sablon Quran. Nah, insya Allah. Lift berakhir dalam 4 menit. Kenapa ya? Keluar ini. Oke, bisa lagi. Menya surah yang kudu atih meja kai. Atih meja kai ya, menya atih meja raya. Tempat Quran agak hanya tersentuh. Menya samping Quran apa? Menya meja raya. Tapi kalau meja itu meja khusus untuk Quran, seperti ada itu kan, tempat meletakkan Quran, nggak boleh disentuh juga selama Quran ada di atasnya. Tapi ketika Quran nggak ada di atasnya, dia nggak dihukumi sebagai Quran, nggak apa-apa, boleh disentuh. Tadi di atas penjelasan. Nah, itu ada lagi. Arabiu yang keempat, idza khafa nahwa sarikah. Bila takut dia akan seumpama kecurian. Nah, atau jika takut dia akan seumpama pencuri ya. Nah, sarikah ini pencuri, simpail mudah-mudahan. Jika takut dia akan seumpama pencuri, dicuri orang Quran. Fajazah hamluhu ma'al hadas, maka bolehlah membawanya Musa bersama hadas. Lat tawasudu bihi, tidak boleh menjadikan bantal dengannya mushaf. Takut dicuri orang, kemudian kita tindih dia di bawah punggung kita misalkan ya, biar tersembunyi. Tetap nggak boleh. Lat tawasudu bihi, tidak boleh menjadikan bantal dengannya mushaf. Li'annahu akbahu, karena tawasud itu akbah jelek kan. Pegang boleh. Alasan pu maksud Ron. Karena sama pun pertanyaan. Alasan gimana? Tengku. Tengku. Jadi sesuatu yang tersambung dengan Quran dianggap bagian dari Quran. Walaupun kayu sekalipun kan. Papan tulis sekalipun. Yamban ulama gitu hukum kan. Yang tersambung dengan mushaf. Mushaf mulia. Sesuatu yang tersambung dengan Quran dianggap mulia juga. Jadi ikut terhormat karena terhormatnya Al-Quran. Sehingga Al-Quran yang haram disentuh, dia pun ikut haram disentuh. Nah, itu. Al-khamisu idza ajaza anturin. Bila lemah ya dari bersuci. Walau tayamuman sekalipun ada ianya suci yang ia lemah itu tayamum. Nggak mampu bersuci. Ya, bahkan tayamum pun nggak mampu. Pergi pakai apa? Coba nyala nggak? Kalau nggak ayam tarik. Nah, lemah ya dari bersuci. Atau nggak ada kesempatan untuk bersuci. Lemah ini takdirnya macam-macam kan. Walaupun tayamum. Wa khafa alaihi dan takut dia kepadanya musab nahwa gharqin seumpama tenggelam. Takut tenggelam, takut terbakar. Kalau wudhu dulu, udah keburu terbakar. Nah, takut di atasnya musab nahwa gharqin seumpama terbakar. Gharqin tenggelam, au harkin terbakar, au akhdi kafirin atau diambil oleh kafir, au tanajusin atau terkena najis. Walau yajid musliman aminan dan tidak mendapati akan muslim yang aman, yang amanah, yuwaddi'uhu yang bisa menitipkan ia akannya mushaf kepadanya si muslim. Fayahilulahu hina idzin maka halal baginya seseorang ketika itu, maka halal ianya, maka halal baginya seseorang ketika itu, bal yalzamu bahkan wajib kepadanya seseorang ketika itu hamluhu oleh membawanya mushaf atau tawasuduhu atau menjadikannya di bawah kepala kah? Di bawah bantal.
Bentar Ustaz ya. Gimana itu, Dik? Apa yang sudah? Timnya itu. Dan tinggal dulu. Ada gangguan sedikit. Maaf teman-teman, ada gangguan. Harus nyalain motor yang membandel. Motor membandel harus di apa namanya? Orang haid, nah termasuk jut meja. Orang haid kan orang mahadasi kan, hanya pindah barang mana sama kayak orang mahadasi. Kayak orang mana wudhu kah sama. Nah, cuma nggak boleh melafatkannya, nggak boleh baca, nggak boleh kan. Kalau memindahkan tadi sama seperti orang berhadas juga. Maknanya tergantung niatnya. Kalau niat mindahin barang, Quran cuma ikut, nggak apa-apa. Orang haid juga boleh. Sama hukumnya. Nah, cuma yang haram dengan sebab haid nanti kan ada tambahan lagi kan. Artinya haram dengan sebab hadas ini masuk tadi. Baik yang berhadas kecil apalagi yang berhadas besar.
masuk tiga-tiganya. Jadi muhdits di atas berlaku untuk semuanya, baik hadas kecil ataupun hadas besar ya, baik hadas kecil ataupun hadas besar masuk. Nah, tapi untuk hadas besar untuk berjunub nanti ada tambahan keharaman lagi. Untuk haid nanti juga ada tambahan keharaman lagi. Nah, tapi dalam pengecualian di atas itu termasuk kepada orang haid juga boleh, orang berjunub juga berlaku seperti darurat tadi. Ya, Iqra kan Quran ya. Iqra itu kan bukan Quran. Salah tegen hana suara. Mungkin jidna ulang yang alasan kaya tanya. Oh, kaya karena genisbahkan kepada Quran, dihubungkan dengan Quran. Nah, Quran mulia, segala yang terhubung dengan Quran, sampulnya, menyai gampung tikadu, wah tempat kepudu Quran yang ganggak Quran. Artinya menyemanteng masabuh Quran tetap haram setuk bagi orang yang berhadas. Nah, kalau kita bergabung dengan orang mulia ikut dimuliakan, misalnya bergabung dengan penjahat ikut dianggap jahat, walaupun kita kadang tidak melakukan kejahatan. Nah, itu Ustaz. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji wal ma'af walhamdulillahirabbil alamin. Kita titik sampai di sini apa namanya? Pas titik. Nah, selesai ma yahrumu bil hadas tadi. Ya, nanti di pertemuan selanjutnya insyaallah Quran fima yata'alaku bil fasli panjang.